Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakir, hamdan na'iman, hamdan yu'afi ni'ahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Sampit TV yang berbahagia, kita kembali bersama dalam keadaan sehat bersama di program Mutiara Hati. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat beraktivitas, menjalankan segala kewajiban kita, segala aktivitas kita, baik kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban kita kepada sesama manusia. Salawat serta salam juga mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Para pemirsa Sampit TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, walaupun kita masih diuji oleh Allah dengan pandemi saat ini, dengan bermacam musibah alam, Allah menguji, tapi kita tetap masih kekuatan hati kita, kekuatan iman kita masih terpatri di dalam hati kita masing-masing. Sehingga inilah yang dapat mampu kita berdiri tegak, mampu kita melaksanakan segala aktivitas kita, mampu melaksanakan kewajiban kita kepada Allah dan kewajiban kita kepada sesama manusia. Karena apa yang dikatakan oleh Allah, bahwa tidak aku menyatakan seorang itu beriman sebelum dia kuuji dulu. Alhamdulillah, para pemirsa Sampit TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang ada hikmah di balik segala ujian. Manusia sudah ditetapkan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Dan tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang tidak pernah mendapatkan ujian. Sekalipun Nabi dan Rasulullah pun juga mendapatkan ujian. Contohnya Nabi Ayub alaihissalam. Beliau begitu banyak ujian yang bertubi-tubi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cobaan yang semula beliau mempunyai kehidupan yang mapan, mempunyai kedudukan tengah masyarakat yang sudah berwibawa, mempunyai harta yang banyak, anak, istri beberapa orang. Padahal beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Allah tetap menguji. Seorang Nabi Ayub itulah seorang yang soleh, tapi Allah tetap menguji. Karena semakin tinggi pohon itu, maka semakin kencanglah angin yang menerpa. Begitu juga dalam kehidupan. Nabi Ayub yang semula mempunyai rumah yang besar, mempunyai anak yang soleh dan solehah, tiba-tiba Allah menguji dengan ujian yang berat. Rumah tempat tinggal Nabi Ayub terbakar, semua hangus, semua tidak ada sisanya. Apakah sampai di situ Allah memberikan ujian? Ternyata Nabi Ayub masih tetap diuji. Anak-anaknya satu persatu juga meninggal dunia. Tapi Nabi Ayub tetap ingat kepada Allah, dan iblis pun kecewa. Maka minta kepada Allah. Sudah Nabi Ayub diuji dengan ujian yang berat, tempat tinggalnya terbakar, habis tempat tinggalnya.
anak-anaknya juga diambil oleh Allah. Tapi iblis tetap menggoda karena kekuatan iman. Keteguhan hati Nabi Ayub tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa kata iblis? Wahai Allah, tambah lagi ujian Nabi Ayub itu. Nanti dia akan imannya akan goyah. Akhirnya apa? Kebun yang dia miliki, kebun yang luas yang dia miliki, semua rusak, semua gagal panen. Akhirnya satu persatu harta benda dari segi materi Nabi Ayub pun lenyap, hilang. Tapi apa yang dilakukan Nabi Ayub? Beliau tetap keteguhan iman beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap berpegang teguh kepada Allah. Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghadapi ujian, apalagi setelah itu, setelah harta benda beliau habis, anak-anak beliau juga tidak ada lagi, beliau diuji lagi. Kata iblis, masih ada lagi ujian untuk Nabi Ayub. Turunkan penyakit. Akhirnya Nabi Ayub menderita penyakit kulit yang luar biasa, yang semua orang merasa jijik melihat Nabi Ayub. Istri-istrinya pun satu persatu meninggalkan Nabi Ayub. Dan orang di kampung pun mengusir Nabi Ayub. Ujian begitu berat, sampai dia diasingkan. Hanya satu istri yang tinggal untuk merawat Nabi Ayub, yaitu Siti Rahmah. Siti Rahmah pun tidak memiliki harta benda lagi untuk merawat Nabi Ayub. Dia pun bekerja ke pasar untuk mencari makan untuk dirinya dan untuk suaminya, Nabi Ayub. Tapi apa yang dilakukan Nabi Ayub? Nabi Ayub tidak pernah putus asa, tidak pernah meninggalkan Allah, tidak pernah lari ke orang lain, tidak pernah bersandar ke tempat-tempat yang lain, tidak pernah mengeluh. Apa doa Nabi Ayub? Ya Allah, penyakit ini pasti sembuh. Engkau yang menyembuhkan. Istrinya pun dengan sabar. Istrinya yang bernama Rahmah dengan sabar dan penuh kasih sayang merawat Nabi Ayub. Sampai-sampai ya Allah, doa Nabi Ayub hanya apa? Ya Allah, biarkanlah tubuhku ini habis dimakan ulat, kecuali hati dan lidahku jangan engkau izinkan, wahai ulat-ulat, untuk memakan tubuhku ini. Begitu kesabaran dan ketabahan Nabi Ayub dalam menghadapi ujian hidup yang bertubi-tubi. Tidak pernah menyalahkan orang lain, tidak pernah apalagi sampai menyalahkan Allah. Begitu banyak cobaan-cobaan yang beliau hadapi. Akhir Nabi Ayub pun bisa melewati cobaan-cobaan ini. Karena di balik itu Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Dengan keteguhan hati, kekuatan imannya menghadapi ujian-ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mampu melewati bersama istrinya. Jadi dalam hidup ini tentunya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, Allah akan selalu memberikan ujian-ujian, cobaan-cobaan untuk bertambah tingkatan kita. Kita ini pun di dalam hidup, ketika kita mau naik kelas, tentu sebelumnya ada ujian. Naik ke kelas 2, ada ujian dulu. Naik ke kelas 3, ujian dulu. Mau lulus SD, ujian dulu.
Begitu seterusnya. Allah akan selalu menguji kita. Dan kata Allah kan, tidak akan kubiarkan sesuatu beriman sebelum kuuji dulu. Dan Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan kuuji manusia itu sesuai dengan kemampuan diri kita. Jadi Allah di balik semua itu pasti kita mampu melampauinya. Pasti kita mampu melewatinya. Asal tadi dengan kita selalu bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, dan selari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap minta kepada Allah, memohon kepada Allah, berzikir kepada Allah. Jangan melupakan Allah, jangan tinggalkan Allah. Seberat apapun ujian kita, mari kita hadapi dengan sabar dan lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'tasimu bihablillah, tetaplah berpegang teguh kepada Allah. Pemirsa sampai titik yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ini kita break dulu, baru kita lanjutkan pembahasan kita bahwa di balik ujian, pasti ada hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. bahwa membakar lahan dan hutan itu tidak baik. Itu menjadi bencana kemanusiaan. Kita harus sama-sama menjaga alam kita supaya tetap lestari. Kita bangga Kalteng ini dinyatakan sebagai paru-paru dunia karena pasokan udara atau pasokan oksigen untuk ke seluruh dunia ini 35% itu dari Kalimantan. Nah, jangan sampai hal itu yang jadi kebanggaan kita itu jauh berkurang karena tiap tahun selalu semakin banyak jumlah penduduk.
Oleh karena itu, kita sama-sama harus menjaga kebakaran hutan dan lahan ini. Degradasi hutan di Indonesia ini tiap tahun ini semakin meningkat. Adik-adik sebagai generasi penerus bangsa harus punya komitmen menjaga lahan dan hutan kita. Kalau nggak kita, siapa lagi coba? Kami sebagai aparat penegak hukum dalam bidang kehutanan sangat mendukung upaya penegakan hukum dalam bidang kebakaran hutan ini. Makanya kami menghimbau kepada adik-adik semua supaya ikut aktif mendukung pelestarian hutan kita Kalimantan ini. Ada tidak pertanyaan dari adik-adik? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusdi. Ya. Apakah ada sanksi buat orang yang membakar lahan atau hutan? Jelas ada sanksinya. Itu sanksinya berupa pidana kurungan atau denda. Kalau orang membakar, apalagi yang berada di sekitaran rumah tinggal kita, baik itu serasah ataupun potongan-potongan kayu, silahkan. Tapi dengan kondisi harus dijaga dan dalam volume yang kecil. Sebenarnya pihak wali kota sendiri atau pihak Pemkot sudah menyediakan tempat sampah. Kalau dengan alasan ya membakar semak-semak biasa di sekitaran rumah, lebih baik dia menimbun, dijadikan supaya jadi pupuk. Kalau sampah plastik mungkin di tempat pembuangan sampah. Kita pemerintah punya program buka lahan tanpa bakar. Banyak berapa ribu anak-anak kecil itu yang kena ISPA. Jelas rugi. Kuncinya itu aja, jelas rugi. Selamatkan bumi kita. Stop membakar. Penggunaan plastik memang sudah menjadi bagian sehari-hari kehidupan manusia. Bahannya yang ringan dan penggunaan yang praktis membuat pemakaian plastik semakin meningkat setiap harinya. Plastik menjadi salah satu penyebab terbesar kerusakan lingkungan, dan Indonesia adalah penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Kita harus mengurangi penggunaan plastik karena bumi kita sudah terlalu kotor dan penuh polusi. Tak terhitung berapa banyak polusi yang disebabkan oleh kendaraan, pabrik-pabrik, dan limbah rumah tangga, dan sampah plastik adalah salah satu penyebab kenapa bumi ini menjadi kotor. Seperti sampah plastik yang menyumbat saluran drainase sehingga mengakibatkan banjir. Merusak keseimbangan ekosistem bumi. Ada 12,7 juta ton sampah plastik yang berakhir di lautan. Sampah plastik tadi mengendap dan merusak keseimbangan ekosistem lautan. Tak hanya mengotori lautan, tapi juga membunuh hewan laut secara perlahan. Mari mengurangi penggunaan plastik dengan cara sederhana, seperti
pakai plastik? Gak usah, aku bawa tasnya. Lebih baik untuk mengurangi penggunaan plastik dengan cara ini kan? Membawa tas belanja sendiri saat berbelanja. Dengan membawa tas sendiri, tidak ada lagi tumpukan tas plastik yang menumpuk di rumah dan dibuang begitu saja karena tidak dipakai. Membawa kotak makan sendiri akan sangat membantu upaya pengurangan penggunaan plastik dan tentunya lebih praktis dan higienis. Stop penggunaan plastik. Ayo, selamatkan bumi kita dari limbah plastik. Sejak pandemi ini menimpa dunia, kita sudah menginformasikan kepada seluruh masyarakat umat Konghucu agar membatasi setiap kegiatan yang melibatkan banyak orang, termasuk kebaktian rutin maupun khusus. Pemerintah pasti punya rasa sayang terhadap rakyatnya. Dan ketika pemerintah menerapkan kebijakan sesuatu yang menyangkut kesehatan atau bahkan nyawa rakyatnya, tentu sudah melalui prosedur yang bisa dipertanggungjawabkan. Sekiranya memang sudah diteliti dan ditetapkan bahwa vaksin itu aman, sudah menjadi kewajiban kita untuk menerimanya. Kebajikan pemerintah, kebajikan pemimpin, laksana angin. Kemana angin bertiup, ke sana rumput merebah. Kebajikan rakyat seperti rumput itu. Dia akan merebah mengikuti angin yang bijaksana.
seperti apa dikata orang, apabila kita menanam padi, pasti ada serumput yang akan mengikuti. Tapi apabila rumput tumbuh, padi tidak akan bisa kita tanam kalau rumput kita tidak singkirkan. Begitu juga apabila kita ingin menegakkan suatu kebenaran, untuk menunjukkan suatu kebenaran, untuk menerapkan suatu kebenaran, untuk melaksanakan suatu kebaikan, tentu ada orang-orang yang tidak ingin kebenaran itu kita tegakkan. Untuk menegakkan suatu aturan, tentu ada orang-orang yang ingin melanggar aturan itu. Apabila kita tegakkan disiplin dengan menegakkan aturan, dengan menegakkan kebenaran itu, maka kita dianggap orang-orang yang tidak bisa bekerja sama dalam hal dunia. Maka apabila kita hanya mengejar dunia, hanya dunia kita dapat. Apabila kita mengejar akhirat, maka dunia dan akhirat kita akan selamat. Jadi juga ujian, itu juga namanya ujian. Jadi ujian dan cobaan itu tidak hanya berupa kita kehilangan, tapi kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu juga merupakan ujian. Apakah kita dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu kita mampu bersyukur, kita mampu sebagai sarana kita untuk berzikir kepada Allah, mampu kita berbuat baik kepada sesama manusia. Apakah kekuasaan jabatan kita mampu mengingatkan orang-orang yang di sekitar kita yang melaksanakan kemaksiatan, melaksanakan kezaliman, melaksanakan ketidakbenaran, kita meluruskan mereka untuk berbuat benar. Maka mari kita berdoa kepada Allah supaya kita kuat iman kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Ya muqallibal qulub, tsabbit ala din. Ya Allah yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hati kami ini selalu dalam agama-Mu ya Allah. Kuatkanlah hati kami untuk menegakkan syiar-Mu, menegakkan tauhid-Mu di bumi ini, sehingga kami selalu dibimbing ya Allah. Jadi segala ujian tidak hanya berupa ujian itu berupa kesusahan, kesengsaraan, tapi harta, jabatan yang kita miliki itu adalah juga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita mampu dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, ditetapkan oleh Allah kepada kita, mampukah kita menjalankannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, sehingga apa yang kita miliki itu, apa yang kita laksanakan, mampu menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat kelak. Tapi bagi orang-orang yang menolak kebenaran, maka orang yang menegakkan kebenaran itu selalu diuji dengan fitnah, dengan hasutan. Maka orang-orang yang tidak mau melaksanakan kebenaran, itulah mayat hidup. Seperti mayat hidup. Dia berjalan, dia bernafas, dia bisa melakukan aktivitas, tapi hatinya mati untuk melakukan kebenaran. Hatinya menolak untuk melakukan kebenaran. Hatinya benci apabila orang menegur dia apabila dia berbuat salah. Dia marah, dia emosi. Apabila ada orang yang mengingatkan bahwa dia itu berbuat salah, dia itu telah melakukan kemaksiatan, dia itu telah melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, maka dia membenci orang yang mengingatkan tersebut, berarti dia itu mayat hidup. Dia hanya hatinya tidak hidup, batinnya tertutup oleh iblis, oleh setan. Semoga kita tidak termasuk orang-orang seperti itu. Pemirsa sampai tujuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita yang tipe seperti itu, kita kembali kepada Allah. Wa'tasimu bihablillah, mari berpegang teguhlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dan kita menegakkan kebenaran, dan kita menghadapi ujian, Allah akan memberikan hikmah yang bahagia kelak. Tidak di dunia, tapi di kehidupan yang kekal abadi, Allah akan memberikan
fenomena. Diri kita memanajemen kalbu kita sehingga kita tidak terbawa arus nafsu duniawi. Kalau nafsu dunia tidak ada habis-habisnya, kalau kita hidup ini hanya berorientasi untuk kesenangan dunia, untuk kebahagiaan di dunia, hanya di dunia ini yang kita dapat. Pada sebagai orang yang beriman, tentu beriman kepada yang gaib, beriman kepada hari akhir, dan salah satu rukun iman. Kalau kita beriman kepada hari akhir, tentu kita akan berhati-hati dalam menjalankan sebagai khalifah di muka bumi ini, menjalankan amanah yang dititipkan oleh Allah di dunia ini, sehingga kita dapat dengan tenang, dengan bahagia menjalani hidup ini. Tentunya apabila kita mampu menjalani hidup ini dengan tenang dan bahagia, insya Allah Allah pun akan selalu memberikan petunjuk, tidak selalu menyesatkan hati kita, tidak dikuasai oleh setan-setan yang menggoda kita. Insya Allah. Dengan tadi asas satu, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Safi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan kembali setelah break berikut ini. Migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Halo. Ji, jangan lupa. Siap. Naikin anggaran vendor teman saya. Ya. Gampang lah. Siap. Nanti ada apel sama kopi luwak buat kamu. Ya, baik Pak. Siap. Ya, siap. email sekarang ya. Ya. Saya tunggu. Ya, pasti. Siap.
Pandemi kok berani sekolah? Iya dong. Pandemi tidak menghalangi anak-anak untuk tetap belajar dan bermain. Karena TK Tunas Rimba 2, guru-gurunya kreatif, inovatif, dan siap berkunjung ke rumah sesuai dengan kesepakatan dengan orang tua siswa. Untuk datang langsung ke sekolah, tatap muka, atau guru yang datang ke rumah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan guna menekan penyebaran virus corona. Tunas Rimba 2 yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol nomor 6, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, membuka pendaftaran untuk pengambilan dan penyerahan formulir serta berkas setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Barat. Bisa telepon atau WA ke nomor 082199637436 atas nama Linda, atau ke nomor 082350018098 atas nama Ita, atau bisa juga menghubungi ke nomor 087812265577 atas nama Santi. Ayo cepat daftar bersama TK Tunas Rimba 2, berakhlak, semakin cerdas dan semakin pintar. Mendidik karakter anak dengan tulus dalam kebersamaan dan cinta. Alhamdulillah para pemirsa Sampit TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi di program Mutiara Hati yang diselenggarakan oleh Sampit TV. Dari awal tadi bersama-sama kita membahas bahwa di balik segala ujian pasti ada hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bagaimana sikap kita apabila kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu menjalani ujian itu dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu melaksanakan segala apa yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa ujian kehilangan, ujian musibah, cobaan kita, keimanan kita, cobaan terhadap diri kita yang berupa cobaan harta, cobaan jabatan, cobaan hidup sehat pun merupakan cobaan. Bagaimana kita, diri kita semasa sehat ini kita mampu memanfaatkan badan kita yang sehat, tubuh yang sehat, jiwa kita yang sehat, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas dalam kehidupan kita lakukan hanya untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu merupakan sarana, merupakan kegiatan implementasi keimanan kita kepada Allah, sehingga apa yang kita lakukan mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa menghadapi ujian itu agar tidak akan menyesatkan kita, agar keimanan kita tetap kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan meningkat derajat kita. Maka Allah akan meningkatkan derajat kita, maka mahmud dan derajat. Allah akan menempatkan kita derajat yang lebih baik apabila kita mampu
menghadapi segala cobaan, ujian diberikan oleh Allah dengan ketenangan hati, dengan ketenangan jiwa kita. Berbanyak berzikir kepada Allah, berbanyak bersolat kepada Rasulullah. Jangan sampai ibadah, khususnya ibadah kepada Allah, kita tinggalkan. Malah dengan ujian kita harus semakin dekat, bukan mengkendorkan. Baik ujian itu berupa kenikmatan, berupa kesusahan tadi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita hadapi dengan semakin dekat kepada Allah. Wa'tasimu bihablillah. Sabar, syukur dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mendapat kenikmatan, kita bersyukur kepada Allah dan ingat bahwa kenikmatan itu hanyalah dari Allah, dan kita gunakan kenikmatan harta kita, jabatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan kita gunakan jabatan kita untuk malah kita menjauhkan diri kita kepada Allah. Malah dengan jabatan kita miliki, kita melanggar aturan-aturan. Malah kita berbuat yang tidak benar. Maka dengan jabatan yang kita miliki, malah kita tegakkan kebenaran itu. Walaupun kiri kanan kita ini mencemooh kita, malah ada yang fitnah kita, bahwa kita ini terlalu orang yang dianggap sok alim lah, sok soleh-solehah lah. Tapi itulah yang kita harus kita lakukan, kenyataan hidup yang harus kita lakukan. Kebenaran harus kita tegakkan. Maka bagi mereka orang-orang seperti ini, yang apabila orang menegur dia karena dia berbuat salah, dia akan marah dan emosi. Itulah tanda-tanda dari orang yang sudah hatinya mati, seperti mayat hidup yang berjalan. Hatinya mati. Maka semoga kita tidak termasuk orang seperti itu. Untuk itu, marilah kita selalu, paling tidak, kita berzikir kepada Allah. Afdaluz zikri la ilaha illallah. Maka kita akan tenang hati kita, tenang jiwa kita menghadapi segala ujian. Kita masih punya Allah. Allah akan selalu bersama kita. Kita yakin itu. Setiap ujian, setiap amanah dititipkan oleh Allah, tentunya Allah akan selalu mengawasi kita. Kalau kita meyakini itu, bahwa Allah akan selalu bersama kita, maka segala apapun yang kita hadapi, apapun yang menimpa kita, maka Allah tidak akan pernah meninggalkan. Ingat, ketika Abu Bakar dan radhiyallahu anhu bersama Rasulullah SAW bersembunyi di Gua Sur, dikejar oleh kafir Quraisy, tentu ada rasa kegelisahan. Apakah Abu Bakar tidak gelisah? Abu Bakar gelisah. Wah Rasulullah, bagaimana kita di depan gua, kita ini sudah ada kafir Quraisy yang akan mengejar kita, yang akan menangkap kita, ya Rasulullah. Tinggal berapa langkah saja lagi, mereka akan menangkap kita. Apa kata Rasulullah? La tahzan, la takhaf, wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut dan jangan gentar, sesungguhnya Allah bersama kita. Itulah kekuatan yang kita harus kita tanamkan dalam hati kita dan batin kita. Apapun yang menimpa kita, serangan apapun yang kepada kita, yang mencemooh kita, yang fitnah kita, bahwa kita adalah orang-orang yang terlalu keras, terlalu disiplin untuk menegakkan kebenaran. Jangan gentar, jangan takut, bahwa Allah akan bersama orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran. Tetap berdoalah yang baik-baik, doakan kebaikan kepada orang-orang yang tadi mencemooh, yang tidak mau melaksanakan kebenaran. Doakan yang baik kepada mereka. Ya Allah, berikanlah mereka petunjuk, berikanlah mereka kekuatan iman mereka untuk tetap berada di jalan yang benar. Jangan caci maki mereka, jangan mereka itu kita doakan yang tidak benar. Doakanlah yang benar, karena segala doa yang kita panjatkan akan kembali kepada kita. Para pemirsa Sampai TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga
segala ujian yang kita hadapi, segala cobaan yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala ujian, amanah yang diberikan oleh Allah, ada hikmah di balik itu semua. Tentunya hikmah untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat kelak. Para pemirsa sampai TV oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan kita pada sore hari ini. Semoga segala apa yang kita hadapi akan diberikan oleh Allah jalan keluarnya. Rabbi yasir wala tu'asir, Rabbi yasir wala tu'asir, Rabbi yasir wala tu'asir. Ya Allah, hanya Engkaulah yang memberikan kemudahan. Tidak ada kesulitan kecuali kemudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan kekuatan iman untuk menjalani kehidupan ini, dan apa yang kita lakukan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Tentunya kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak. Terima kasih atas perhatian para pemirsa Sampai TV yang berbahagia. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kehilapan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.